kalau sekolah aku biar nanti tahun depan baru dilanjut lagi. Yang penting ada sembuh, mama pulang, baru juga saya fokus sekolah. Jadi sampai sekarang dia stop dulu sekolahnya. Oke teman-teman, saya salah satu driver ojol yang ada di Makassar. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share di YouTube channel Peduli Duafa. Terima kasih. See you. Saya Kasmiati, ibu dari 3 seorang anak. Dan ini Rafil, yang tadinya dia bersekolah semangat, tapi di sekolah tiba-tiba ditelepon, ibu tolong jemput Rafil, Rafilnya tidak sehat. Terus dijemput di sekolah, sudah lemas, panas dingin. Terus diantar ke puskesmas, dirujuk ke Wotu. Di Wotu tinggal sampai 12 hari. Pas hari pertama puasa untuk menunggu hasil. Terus keluar hasil, itu dikira awalnya dia infeksi saluran kencing karena sudah kencing darah selama 3 hari yang hasil labnya tidak bisa terbaca. Akhirnya diberikan obat, setelah itu normal, kasih pulang lagi. 1 minggu di rumah, demam lagi, demam sesak. Bawa lagi ke puskesmas, akhirnya dirujuk lagi ke Wotu. Tinggal di Wotu 11 hari lagi. Kemudian dokternya berkata, ibu ini harus dirujuk ke Makassar karena kemungkinan ada massa di dalam. Karena kami sudah ini tapi alat terbatas, jadi kami rujuk saja ke Makassar. Akhirnya kami sampai di sini, dan di sini diperiksa dan dinyatakan tumor. Jadi awal di Makassar bulan berapa, Bu? Di Makassar itu tanggal 10 bulan 8 sampai sekarang belum pernah pulang. Bapak kerjanya apa, Bu? Bapak kerjanya sopir, tapi tidak menentu. Kalau ada lagi panggilan, dipanggil lagi. Tapi kalau lagi tidak ada lagi. Kami bingung di sini karena diberitahu sama dokter ini mungkin pengobatannya bukan kemo. Kemo itu dalam jangka waktu yang panjang. Awal mulanya saya pusing, bingung mau di mana. Tapi syukur ada teman di dalam ruangan, kan di kamar itu. Ibu kalau tidak ada tempat tidak bisa ke yayasan. Yayasan itu bisa menerima, kita telepon saja. Akhirnya dikasih pulang istirahat, kami telepon, ibu kami bisa masuk, iya. Akhirnya kami tinggal di rumah yayasan sampai saat ini. Dengan pengobatan anak Rafil. Sudah di kemo, Bu, atau belum? Iya. Sudah? Iya, dia sudah berapa kemo kali? Keempat. Keempat. Insya Allah hari Senin masuk lagi. Kalau kata dokter, niatnya berapa kali kemo, Bu? Untuk kemo pertama, protokol pertama dia sampai 9 kali. Terus kelanjutannya nanti setelah 9 itu diperiksa apakah bagaimana. Terus kakaknya sekolah? Iya. Yang tua? Kakaknya itu sebenarnya habis Quran. Tapi karena di sini tidak ada teman, kasihan, jadi saya telepon ustaznya, ustaz maaf, sopiannya stop dulu untuk setoran hafalannya.
karena dia tidak fokus. Soalnya dia menemani di sini, tidak ada yang temani. Ya ustaznya, iya ibu, tidak apa-apa. Penting setelah Rafilnya sehat, piannya dilanjutkan lagi. Ya kasihan temannya sudah hampir selesai, piannya belum. Ya ustaz. Pian kelas berapa Bu? Pian sudah kelas 1 SMA. Adiknya? Adiknya sudah kelas 2 SMP. Piannya juga sudah kelas 2. Si adek juga kelas 2 SD. Bikin sangat sedih. Kumpul dengan keluarga. Kapan pengobatannya Rafil, sampai kapan? Tapi Rafilnya semangat, ingin sembuh sampai rela. Tapi kita mau di swab lagi nak. Tidak apa-apa mak, yang penting kita sembuh, bisa pulang ke rumah, kumpul sama kakak Reski, sama bapak. Mau pulang katanya, mau pulang mak. Mama juga mau pulang nak. Tapi tunggu Rafilnya dulu sembuh. Kadang-kadang bilang mak, Rafil sudah sembuh, sudah kuat. Alah tunggu dokternya nak. Kalau dokter sudah bilang Rafil bisa pulang, baru kita pulang. Leher itu sempat membesar di sini sampai seperti ada cairan. Buka-buka semua di sininya sampai kalau dia sakit kepalanya datang itu muncul semua uratnya di sini. Nah di sini seperti ada cairan di sini urat-uratnya. Belum di sini tapi alhamdulillah dengan kemo 1-2 kali semuanya sudah mereda. Tidak ada juga sudah hampir tidak ada, tapi dada menonjol masih. Kalau sesak sudah alhamdulillah. Dengan kemo ketiga itu sudah tidak lagi sesaknya, sudah hilang. Mudah-mudahan dengan kemo selanjutnya sudah bisa bersih dan bisa pulang lagi, kumpul dengan keluarga. Waalaikumsalam. Bu, ini ada titipan dari VPPD Harapan 500.000 buat adik Rafil. Bisa kita hitung dulu Bu isinya. Hitung ke isinya. 500 Bu. Semoga bermanfaat Bu. Iya, makasih Vivi Duafa, makasih banyak atas bantuannya. Semoga rezekinya makin ditambahkan. Amin. Amin. Oh, anak atas sakit apa Bu? Adik panas, cairan. Oh, di Makassar sudah berapa lama Miki? Dari bulan berapa Ki? Dari 7 tahun tahun ini. oh, tahun ini. Iya, Eh, 7. sebelumnya dari mana Ki? Maksudnya dari puskesmas dirujuk ke sini atau dari mana? Dari Bono, puskesmas langsung rumah sakit Bono. Di sana sempat dirawat berapa lama Bu? Satu hari, satu malam langsung ke sini naik ambulans. Memang gejala awalnya apa Bu? Waktu Sejak lahir memang, ya? sejak lahir Baru adik umur berapa Mi? 2 tahun. Pertama operasi umur 8 tahun. Bulan 8 bulan atau 8 tahun? 8 bulan. Baru. Operasi kedua bulan 10. Baru ini
ketiga, masuk ketiga, bekas operasinya dirawat, bekaan bukan, baru ini masuk lagi. Suami masih hidup, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi penghasilan tak selama di rumah sakit bagaimana, Bu? Saya sendiri Ji. Nggak, kan ini nggak bertani Miki. Nah, sedangkan di Makassar sudah berapa bulan? 2 bulan. Jadi ke sehari-hari tak bagaimana, Bu? Dari saya minta di kampung, Pembagian nasi dari saya beli sendiri. Kalau ada tetangga bagus di situ dikasih anak kuah. Jadi di Makassar berapa orang Ki, Bu, dari kita? Bertiga angka saja semanakku, 2 bulan mana ada penjenguk-jengukku. Anak memang berapa semua, Bu? 3. 3. Yang sakitin anak berapa? Anak ketiga. Anak pertama sama kak di sini, anak kedua aku di kampung sama neneknya. Bu, ini ada titipan dari PPPD Harapan 500.000. Bisa kita hitung dulu isinya, Bu? Rp500.000 itu. Semoga bermanfaat, Bu. Semoga bermanfaat. Saya ini asal dari Kabupaten Kolaka, Udin Denrate, orang tua dari Sri Lastri Sapitri. Anak saya ini membawa penyakit pembengkakan leher. Saya kasih masuk di rumah sakit Kabupaten Kolaka, ternyata perubahannya tidak ada. Sampai terjadi saya bawa ke Wahiding, Makassar. Itu pertama sakit, Pak, bulan berapa? Bulan 6 Tahun? 2020. Oh, jadi bulan 6 itu awal sakit. Ya, awal Dia keluhannya pertama apa, Pak? Pembengkakan leher sebelah kiri. Terus kita bawa di rumah sakit, responnya apa? Maksudnya divonis sakit apa? Alasannya dia berbentuk cairan begitu. Cairannya memang ada, tapi setelah cairan dikeluarkan, hasil cairan itu istilahnya tidak ada perubahan, tetap cairan mengalir. Itu diberikan rujukan ke Wahiding, Makassar. Setelah sampai di Makassar, muncul dia punya penyakit berbentuk tumor. Ya, tumor. Akhir ini saya sudah di Makassar ini tiba bulan 8 tanggal 12. Dan sampai sekarang saya masih ada di Wahiding. Sehari-hari kerja tak apa, Pak? Seorang tukang batu, Pak. Tukang batu. Iya. Kalau istri? Istri tidak bekerja, Pak. Ini Ibu rumah tangga saja. ini yang sakit anak keberapa, Pak? Anak pertama, Terus berapa bersaudara? 4. Pak bersaudara, Pak. Dia yang sakit ini anak pertama, tertua dari keempat. Kemarin malam saya punya anak itu waktu malam Kamis, pada saat sebelum azan di masjid dia minta makanan. Saya cari makanan tidak ada kosong. Jadi saya sampaikan saya punya anak, insya Allah nak, selesai sembahyang subuh saya akan carikan kamu makanan. Walaupun pisang, kalau ada pisang. Alhamdulillah berkat doa kami saya dapatkan pisang 2 biji. Itulah yang menjadi pembekal untuk hidup selaku pengantar obatnya. Assalamualaikum, Pak. Ini ada titipan dari PPPD Harapan 500.000. Bisa kita buka dulu isinya, Pak? Rp500, Pak Di. Iya, 500.
diagnosis penyakitnya ginjal. Pertama kami tidak tahu. Pada awalnya karena saya bengkak, kami bawa ke puskesmas. Pihak puskesmas bilang katanya alergi, jadi obat dikasih. Jadi kami pulang, sempat bengkak itu tidak turun. Kami bawa lagi ke rumah sakit, ke puskesmas. Puskesmas bilang mungkin susunya, jadi susunya kami ganti. Setelah itu bengkaknya tidak turun, kami bawa lagi ketiga kalinya saya bertanya kepada dokter yang di puskesmas, bilang boleh tidak saya minta rujukan, soalnya sudah 3 kali ini saya kesini tidak ada perubahan. Setelah itu dokter yang di puskesmas berikan rujukan ke Hermina, jadi langsung saya bawa ke rumah sakit Hermina itu. Setelah tunggu nomor antrian, dipanggil. Setelah itu dokter yang di rumah sakit Hermina lihat, langsung dia bilang ini anaknya kemungkinan ginjal. Setelah itu dokternya bilang periksa darah sama urin. Setelah itu kami tunggu hasilnya. Setelah hasilnya ada, saya langsung kita store ke dokter. Langsung dokter bilang iya anaknya ginjal. Setelah itu langsung dokternya bilang jadi di sini alatnya tidak ada, jadi saya rujuk ke rumah sakit Unhas. Setelah itu kami pulang, beres-beres langsung kami bawa ke rumah sakit Unhas. Kami menunggu antri di rumah sakit Unhas. Kamarnya tidak ada, full. Setelah itu rumah sakit Unhas bilang langsung saja bawa ke Wahidin, langsung masuk UGD. Setelah itu anak kami dirawat di rumah sakit Wahidin selama 1 bulan. Dia bengkak pada muka, kaki, tangan, dan kemaluannya sempat membesar. Sehari-hari kerja apa gitu, Pak? Saya sehari-hari pekerjaan saya buruh harian. Buruh harian, Dik. Terus di sini di Makassar rumah sendiri atau kontrak? Rumahnya mertua tinggal. Di sini di rumah sakit sudah berapa lama, Ki? Sudah 1 tahun 6 bulan. Hah? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada titipan dari PPPD Harapan 500.000. Bisa kita buka dulu isinya. Rp500.000, Pak Dik. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Tuhan memberikan rezeki yang telah memberi bantuan. Amin. Istri Mariam, pekerjaan ibu rumah tangga, suami saya. Meninggal 3 Desember 2019. Anak saya yang nomor 2 dari 2 bersaudara mengalami sakitnya itu diagnosanya leukemia ANNN2. Pertama itu sakitnya baru diketahui waktunya, belum diketahui pas apa, cuma sakit perutnya. Saya bawa ke pustu, terus dikasih obat, agak berhenti sekitar 1 minggu, sakit lagi perutnya. Jadi saya bawa ke ini dokter praktek ahli dalam karena dikira cuma lambung. Setelah di situ berhenti sekitar 2 minggu, sakit lagi. Jadi dia mengalami mimisan 3 kali mimisan itu. Jadi dibawa ke puskesmas. Setelah di puskesmas itu ternyata diperiksa HB-nya turun cuma
berapa itu hari 8 kayaknya. Saya dibawa ke rumah sakit di Pusada Bakti Sengkang karena kebetulan waktu itu rumah sakit umum Kabupaten Wajo ditutup akibat ini COVID ditutup. Jadi saya di sana 1 hari di situ karena rumah sakit swasta. Saya minta rujukan ke yang menerima BPJS. Saya dirujuk nih ke rumah sakit Arifin Nukma Kabupaten Sidrap. Di situ dokternya mengatakan harus ini dirujuk ke rumah sakit Wahidin karena trombositnya juga rendah. Terus diagnosa dokternya di situ mengatakan kemungkinannya anemia aplastik. Setelah sampai di sini ternyata dia itu leukemia AML-M2. Bisa kita jelas seperti apa penyakitnya, Bu? Dibanding leukemia yang lain. Saya tidak tahu apa bagaimana itu anunya. Assalamualaikum. Bu, ini ada titipan dari PPPD Harapan 500.000. Bisa kita buka isinya, Bu? Apa itu, Pak? PPD apa? PPPD Harapan. PPD Harapan. 500, Bu, Dek. Semoga bermanfaat. Iya. Semoga bermanfaat. Peduli 2 apa mantap. Peduli 2 apa mantap. Peduli 2 apa?